Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, hadirin sekalian, pengurus dan jamaah Masjid Jami' Riyadul Abidin, para asatizah, para guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bil khusus akhirul karim, Ketua DKM Masjid Jami' Riyadul Abidin, Ustaz Ahmad Jarkasi, sehat panjang umur, berikan keberkahan Allah taala, Ustaz Adi dan para asatizah yang lain rahimakumullah. Halaman 45 yang bahasa Arab, yang bahasa Indonesia kalau sama halaman 43. Kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan buat guru-guru kita, muallif hadal kitab, abaina ummahatina ajdadina jaddatina waliman lahu haqqun alaina bil khusus almarhum orang tua kita Ustaz Bapak Haji Ahmad Sanusi rahimahullah, dan semua para asatizah yang telah meninggal dunia. Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian terakhir daripada hadis yang nomor 7 ya, mengenai ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat ya. Agama itu nasihat. Sekarang pelajaran yang nomor 8. Min adabin nasihah, di antara adab-adab dalam memberi nasihat gitu. Nasihat itu ibadah bagus, tapi ada adabnya. Kadang-kadang orang nggak terima nasihat kita, bukan omongan kita nggak diterima, cara kita menyampaikan kurang adab. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu min adabin nasihati wa inna min adabin nushi fil islami ayyan sohal muslimu akhahul muslim wa ya'izuhu sirron. Di antara adab nasihat di dalam Islam, hendaklah seorang muslim menasehati saudaranya muslim yang lain, wa ya'izuhu, dan memberinya mau'izah, sirron, dengan cara rahasia, alias jangan di depan umum. Kalau pengen ngasih nasihat orang berdua, 4 mata gitu, hadirin, kembali ke laptop, 4 mata ya nggak Bu? Li'annahu man satarahullahu fid dunya wal akhirah, karena siapa orang yang nutupin aib saudaranya, aib dia akan ditutup. Yang ngasih nasihat di depan orang banyak, bongkar aib orang, hadirin. Jadi adab nasihat adalah ayyan sohal muslimu akhahu al muslim sirron. Apa itu sirron? Rahasia, siri. Ada nggak nikah siri? Nah, ini nasihat siri, hadirin, alias jangan nasihat di depan orang banyak. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, man wa'aza akhahu fima bainahu wa bainahu fahuwa nasihah. Siapa orang yang menasehati saudaranya berdua, antara dia dengan dia berduaan, Pak maaf ya Pak, saya mau ngomong berdua gitu. Mbak sini Mbak, mau ngomong berdua. Nah itu lain maksudnya ya, ntar curigai ini enggak. Ustadz ngapain kok belum ibu-ibu? Enggak, saya mau ngasih nasihat nih. Nah itu lain. Maksudnya jangan laki yang perempuan, ntar setan yang ketiga.
Kalau orang nasihatin berdua, fahuwa nasihah, itu nasihat yang sebenarnya. Waman wa'azahu ala ru'usin nasi fa innama wabakhahu. Dan orang yang menasihati, menegur orang lain di depan orang banyak, sungguh dia wabakhahu, telah menjelek-jelekan orang ini. Contohnya hadirin, ada jamaah yang ngaji tidur. Enggak, bukan sini, bukan. Sini enggak ada. Saya bilang, antum kalau ngaji jangan tidur. Bang Rahmat, gimana sih ente ngaji tidur? Kata Bang, abis gua dah gitu hadirin. Ya enggak. Pokoknya berdua selesai sembahyang Isya, Bang Rahmat, antum kenapa sih setiap ngaji tidur? Ya kan? Saya begadang tiap malam sama bini saya. Ngapain? Ngapain begadang berdua? Ya gitu. Mencongklak, mencongklak ya. Gitu. Jadi berdua gitu. Ente kalau ngaji mandi biar seger gitu, biar seger, biar nggak ngantuk, ngopi dah setermos, gitu kan, biar nggak ngantuk gitu. Tapi jangan depan orang banyak. Nasihat berduaan, nasihat depan orang menghina dia. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, ada seorang ulama Fudail bin Iyad mengatakan, al-mu'minu yasturu wa yansahu. Orang yang beriman melihat aib saudaranya dinasehatin tapi juga ngumpetin. Jadi dikasih nasihat tapi cuman aneh doangan yang tahu. Aneh tadi aneh lihat ente, ya nggak, aneh lihat ente tadi godain cewek, ya yang lain gak ada yang ngeliat. Mohon jangan gitu dah, ya nggak. Emang siapa namanya tadi? Itu. Mau kenal juga Ustadz ya. Gimana sih, ya nggak? Berdua dirin, dia menasehati dan menyembunyikan. Wal fajiru, orang yang jahat, yahtaku wa yu'iru, merusak harga dia orang dan meremehkan dia, menghina dia. Ada sebuah syair dari Imam Syafi'i, terkenal banget ini syair tentang adab nasihat yang sama dengan yang kita baca nih. Imam Syafi'i memberikan nasihat. Di antara nasihat beliau, ini bunyinya, saya baca kalimat syairnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ta'ammadani binushika fin firodi, nasihatilah aku saat aku sedang sendirian. Fa inna wajannibnin nasihata fil jamaah, jangan engkau nasihati aku di depan orang banyak. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i, ta'ammadani binushika fin firodi, nasihatilah aku saat aku sedang sendirian. Wajannibnin nasihata fil jamaah, jangan engkau nasihati aku di depan jamaah, depan orang banyak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa innan nusha bainan nasi nau'un, karena nasihat yang engkau berikan di depan orang banyak itu nau'un minat taubihi la ardostima'ah, bagian dari penghinaan yang aku tidak suka mendengarnya. Jangan nasihati aku di depan orang banyak, karena nasihatmu di depan orang banyak itu menjatuhkan aku, meremehkan aku. Wa in khalaftani wa asaita qawli, kalau ente enggak setuju dengan omongan saya, kata Imam Syafi'i, fala tajza idza lam tu'ta'ah, jangan marah kalau nasihatmu tidak aku dengarkan. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i, ta'ammadani binushika fin firodi, kalau ingin menasihati aku, nasihati saat sedang infirad, sendirian. Wajannibnin nasihata fil jamaah, jangan engkau menegur aku di depan orang banyak. Malu hadirin, bapak punya anak, anaknya nakal, jangan ngomel depan teman-temannya. Ini lagi kita ngumpul sama teman-temannya nih, anak kita nakal hadirin. Ngapain lu? Nakal banget di rumah, udah kagak mandi, malas belajar lagi, depan teman-temannya hadirin. Malu nggak dia? Pas bapaknya pergi, iya diomelin, iya cemen lu. Enggak, malu nggak dia hadirin? Bawa pulang ke rumah, kenapa sih ayah ngomel aku depan teman? Lu aku ya malu, ya hadirin? Malu, aku dibully, ya kan, dibilang cie, bapaknya galak nih, gitu hadirin. Jangan, Bu, saya mohon maaf nih, kisah nyata. Saya pernah tuh ada kondangan, pulang kondangan, di parkiran saya ngelihat ada seorang suami lagi ngomelin istrinya. Saya nggak tahu lah kenapa gitu.
Banyak yang liatin hadirin. Istri malu nggak tuh? Malu hadirin. Kamu gini, wah saya lihat konten nih, saya rekam konten. Ya, jarang. Lah kan sekarang ada apa-apa konten nih, wah konten nih, rekam langsung share. Nggak boleh hadirin, nggak boleh di share. Jadi itu perempuan malu nggak diomelin? Saya nggak tahu lah apa sebabnya di parkiran gitu, di parkiran pas orang pada keluar kondangan kan, lakinya kelihatan lah orang ngomel hadirin. Bini diam aja dah hadirin. Mungkin bininya dalam hati, ya lo ngerasa depan orang gua kan malu. Malu nggak hadirin? Saya ulangi, anak kita lagi kumpul sama teman-temannya, ya kan? Anak remaja hadirin lagi kumpul di gang sama teman, emaknya datang bawa sapu. Pulang nggak lo? Pulang nggak? Jam segini belum pulang ya lo? Tuh mak lo? Bukan mak gua. Mak gua mau di rumah lagi dandan. Itu siapa? Gua agak kenal. Gitu hadirin. Emaknya padahal hadirin. Cuman emaknya negornya depan teman-temannya. Malu nggak hadirin? Jangan ngomelin anak kita di depan teman-temannya hadirin. Malu nggak dia? Malu hadirin. Kalau mau diomelin di rumah. Tadi kamu ngapa kok tadi anaknya SD hadirin? Kok tadi ngelihat kamu ngomong kumpul pada ngerokok ya? Enggak apa, cuman ini. Jangan. Yang penting nasihatinnya berdua. Istri tadi salah, ditegur depan orang banyak. Malu nggak istrinya? Sebagai suami di mana ngomelnya? Di negur, di rumah, di kamar berdua, ya nggak? Matiin lampu, elus-elus, nggak jadi udah. Ada apaan sih bang? Nggak jadi dah, gitu. Nggak jadi ngomel, yang lain jadinya. Itu kalau saya ulangi, jangan negor orang depan orang banyak, malu hadirin. Contoh nih, bapak lagi begini nih. Saya lihat dulu pernah ada acara gitu, saya lupa ada pejabat lah. Di antara peserta ada yang ngantuk hadirin, ada yang ngantuk. Itu siapa yang ngantuk tuh? Bangun, kamu saya lagi ngomong ngantuk. Malu nggak hadirin? Banyak wartawan, direkam hadirin, viral. Malu nggak tuh? Malu hadirin. Yang malu bukan cuma dia, anaknya. Baba lu lagi rapat tidur ya? Itu viral videonya. Bukan baba gua mah paling depan. Gitu tuh. Yang malu dia doangan apa keluarganya? Dia malu, anaknya, istrinya, orang tuanya malu hadirin. Kenapa? Ditegurnya depan orang banyak. Jangan ngomel depan orang banyak hadirin, berdua. Ya enggak? Ngomelin anak kek. Istri kadang-kadang nih, suami lagi kumpul pos ronda teman-teman hadirin. Istri nyamperin, bang, pulang. Bini lu, gua gak kenal. Nongkrong mulu, pulang no, ayam belum dimasukin. Ya elah. Bini lu, tuh orang gua gak kenal. Ada nggak kadang-kadang orang perempuan begitu hadirin? Lakinya lagi kumpul hadirin sama teman-temannya, diteriakin bininya, pulang apa bang, samperin hadirin, pegang sapu duk. Suaminya malu nggak hadirin? Pulang lakinya, lu ngapain sih ngomel-ngomel depan teman-teman gua, malu gua. Begitu nggak hadirin? Tuh adab nasihat, jangan ngomel di depan orang banyak. Kalau ngasih nasihat di mana? Berdua hadirin, berdua. Anak kayak siapa, coba anak-anak nih ditegur depan temannya, malu nggak hadirin? Kita ada nih suami hadirin, kita tuh bini negur depan orang banyak, malu nggak hadirin? Maluin aja lah gua lu. Lah abang nggak pulang-pulang dari kemarin 2 hari mencatur. Iya tapi lu jangan bilang lu WA udah banyak bang, saya bang nggak baca gitu. Atau lu lewat ke daham-daham. Bini lu bukan gitu hadirin. Intinya di antara adab nasihat, ayan sohal muslimu akhahul muslim sirron. Apa arti sirron? Rahasia. Lawannya jahron. Ada sholat yang sirriyah, ada sholat yang jahriyah. Ada nggak? Sholat yang sirriyah, sholat zuhur, sholat asar. Sirriyah, apa sirriyah? Nggak pakai suara. Sholat maghrib, isya, subuh namanya jahriyah, pakai suara terang-terangan. Meskipun bapak sendirian sholat di rumah maghrib pakai suara, kalau bisa sendirian di rumah pakai suara. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama, rakaat kedua pakai suara di rumah, rakaat ketiga jangan. Kan sholat sendirian nggak apa-apa kan, emang sholat maghrib. Bapak sholat isya di rumah sendirian, ya nggak?
Di kamar ini pakai suara. Waladolin. Ada yang nyaut. Amin. Siapa ya? Siapa udah kemuteran. Wah, ada makmum belakang gua gitu hadirin. Ya kan? Ini adab nih penting hadirin. Semoga kita amalkan karena sering terjadi. Saya yakin di antara jamaah ada yang pernah punya pengalaman begitu. Ibu lakinya ngomel depan teman-teman, malu nggak ibu? Bapak pernah nggak ada yang diomelin depan orang sama bininya? Oh semuanya pernah. Semuanya pernah. Oh Ustaz pernah juga. Pernah juga Ustaz. Ustaz Jar Kasih pernah juga ternyata. Malu nggak Tad? Malu. Gitu deh. Oh nggak pernah. Oh nggak pernah juga nggak pernah. Nah, abang kenapa sih bang depan cewek genit banget, ya kan? Banyak orang malu nggak Dirin? Itu bini lu gak, lu takut sama bini? Gue bukan takut, gue kesian, gue bisa aja ngelawan. Yeah. Pasti suaminya malu kalau bininya negor depan orang banyak. Pasti juga suaminya malu kalau bininya ngomel. Istri malu kalau suaminya negor dia di depan. Kadang-kadang arisan keluarga hadirin, kumpul arisan keluarga, ada nggak nih? Mungkin istrinya salah hadirin. Gimana sih kamu? Saudara pada ngeliatin hadirin. Ada nggak tuh? Malu nggak istrinya hadirin? Lu ribut sama laki lu? Kagak bang, dia begitu orang kayak macan. Saya udah paham pok sama laki saya begitu dia. Dia kalau belum makan begitu pok. Ntar udah makan diem dia. Gitu hadirin. Arisan keluarga kadang suka begitu juga tuh. Iya nggak hadirin? Ditegor depan orang banyak. Oke kita salahnya. Mohon maaf hadirin ya. Ini parkir motor, ini parkir mobil, ini parkir sepeda. Ini buat kadang-kadang ada nggak orang salah parkir? Boleh kasih tahu, maaf ya Pak, parkirnya jangan, woi parkir di situ lu nggak punya mata. Ya Allah kan, baca dong tuh, gede banget tuh motor, lu kagak lihat. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu gitu. Orang ditegur ada yang nggak marah, ada nggak marah? Karena yang negornya begitu hadirin. Nih kalau kita nih di Kemang nih ada jalanan menuju yang satu arah tuh dalam, yang menuju rumah yatim hadirin. Mobil kan dari sini bisa ke sono ya, dari sono bisa kemari, yang sini bisa nggak ke sono. Kadang-kadang orang kagak tahu hadirin, kagak ada pelangnya sebelah sini. Ya dulu pernah ada, udah nggak ada. Sering tuh orang kadang diomelin, woi buta mata lo satu arah, gua kagak tahu. Itu orang karena ini satu arah nih, ngapain? Orang nggak tahu hadirin. Dia kalau tahu nggak bakalan masuk hadirin. Ada nggak orang yang kagak tahu? Ada, dia kagak tahu hadirin. Tintin gitu. Oh udah malu dah. Lo on lo, mata lo buta lo. Gua bom nih mobil gitu. Saya ulangi, mungkin orang salah, kasih tahu nggak? Tapi dengan cara yang baik-baik hadirin, dengan cara baik-baik. Orang malu kalau ditegur dengan terang-terangan. Jadi pelajarannya an-nasihatu sirron, nasihat dengan cara rahasia. Suami istri, Neng tadi jangan begitu tempat kondangan. Masa kamu mengambil nasi banyak banget, munjung, malu gua. Kita kondangan goceng, nah lu ngambil nasi munjung banget. Mana ayam 2 lu ambil lagi. Lu tau gak dipoto tadi sama panitia? Ya kan? Saya nggak tahu bang, malu-malin gue lu. Besok 3 lu ambil ayam, atau masukin tas. Gitu. Artinya kalau salah jangan negor, itu jangan depan orang banyak. Intinya tadi kata Imam siapa tuh, kata ulama, man wa'aza akhahu fi ma baina wa bainahu fahuwa nasiha. Yang nasihatin berdua itu nasihat beneran. Tapi yang nasihatin depan orang banyak itu penghinaan hadirin. Penghinaan. Wabbakhahu. Tadi kata Imam Syafi'i, ya fa inna nusha bainan nasi nau'un minat taubihi la ardostima. Nasihat depan orang banyak itu penghinaan buat aku. Termasuk, mohon maaf kalau setuju hadirin, termasuk surat terbuka hadirin. Kenapa kita masih surat terbuka? Langsung aja kasih orangnya hadirin. Surat terbuka untuk Ustaz Sahroni, Bapak share di grup mana-mana hadirin. Kan malu saya hadirin. Ini nasihat saya buat Ustaz Sahroni, tolong kalau ngajar jangan kelamaan. Udah ngajar kagak jelas lagi. Di share di grup Kecamatan Mampang. Saya bilang siapa nih orang ya? Wah
Ustaz Jarak kasih yang nulis. Tolong dong Tat, antum jangan surat terbuka dong. Antum nggak bisa sama saya, ya nggak? Maaf saya nulis Tat, bukan antum, maksudnya Ustaz Adi Tat. Oh Adi ternyata, gitu. Oh nulis dia juga sama temennya juga. Ada nggak surat terbuka hadirin? Emang dia salah, jadi yang kita pahamin orang dikirimin surat terbuka, malu nggak hadirin? Viral surat terbuka untuk ini, pejabat ini, pejabat. Kenapa surat terbuka? Japri aja hadirin. Kenapa tadi tuh? Nasihat terbuka itu menghina orang. Pernah Nabi Muhammad SAW ngelihat ada sahabat wudu. Wudunya nggak rapi hadirin. Mungkin wudunya sah cuman nggak rapi dah. Habis sembahyang Nabi ngomong, aku lihat ada seorang yang kalau wudu nggak rapi. Kalau wudu tuh gini. Yang merasa sadar nggak hadirin? Wah gua tuh, gitu hadirin. Kalau kita kan, ini dia nih. Ini kalau sembahyang hadirin bercanda dia, ya kan? Yang ditunjuk malu nggak hadirin? Ah gua lagi, gitu hadirin. Jadi begitu. Jadi kalau setuju rasanya surat terbuka itu kan menjatuhkan orang, ya hadirin. Surat terbuka untuk pejabat ini. Kalau emang saya salah, kenapa kamu nggak japri saya? Apalagi kadang-kadang nasihatnya belum jelas hadirin. Mendingan langsung hadirin. Termasuk jangan marah nih ya. Di grup WA hadirin. Kalau ada teman kita salah, jangan negor di grup hadirin. Teman kita nih hadirin. Ada yang nge-share video dangdut artis seksi hadirin. Dia mungkin dipikir wah video lucu banget nih artis jogetnya. Wah, gua share di grup Riyadul Abidin. Ini nih, ada artis joget lucu banget pakai bajunya belahan hadirin. Ya enggak? Bang Rahmat yang nge-share. Ya enggak? Langsung semua, woi siapa nih woi? Siapa yang nge-share nih? Nggak ngerti adab. Nggak ngerti adab. Nggak tahu apa itu aurat. Ya kan? Ini grup pengajian nih woi. Siapa yang nge-share nih? Delete. Ada nggak hadirin tuh? Kira-kira hadirin yang nge-share malu nggak hadirin? Mungkin dia nge-share buat bercanda dong, walaupun jelek juga hadirin. Ya nggak? Cuman orang kadang-kadang ngerasa nih lucu kayaknya nih, ya nggak hadirin? Gua share aja dah, ya nggak? Kalau mau japri, Bang Rahmat, yang antum share barusan itu nggak bagus, japri aja ke saya. Nah, japri ke saya. Antum jangan kirim ke grup, ya hadirin, gitu tuh. Ada nggak kadang-kadang orang negor di grup hadirin? Kalau di grup WA ada yang salah, jangan negor di grup. Di mana negornya? Japri hadirin. Afwan ahi, antum tadi nge-share kayaknya beritanya nggak jelas dah, hoax dah. Kadang-kadang orang nyebarin berita bohong, ada nggak hadirin? Ada berita Presiden Korea Utara Kim Jong Un masuk Islam. Ada nggak hadirin itu? Ada tuh beritanya hadirin. Ada yang nge-share Jackie Chan masuk Islam. Ada nggak hadirin? Ada juga tuh hadirin. Siapa nih? Masa Jackie Chan masuk Islam hadirin? Iya nggak? Ya terus begini. Kalaupun berita itu benar, cek dulu hadirin. Ya nggak? Ada berita Paus Paulus masuk Islam. Ada nggak hadirin? Kita nge-share semuanya hadirin. Kagak benar berita. Malu nggak hadirin? Ngapain gitu? Ada yang komen, woi siapa yang nge-share nih? Nggak jelas banget nih. Nggak baca berita apa dia? Ya kan? Gini gitu hadirin. Intinya kalau ada teman kita nge-share di grup itu jamaah bukan? Grup jamaah bukan hadirin? Jamaah di grup. Kalau bapak negor saya di grup, orang pada baca nggak? Ustaz Saroni ditegur sama Ustaz Jakasih gara-gara ceramah kelamaan. Hadirin, Ustaz antum kalau ceramah jangan lama-lama dong di Abidin. Ini nggak gini-gini. Jamaah pada ngantuk. Saya jawab, emang kenapa kalau gua kelama? Cek di grup hadirin. Ada yang ayo, lagi nggak apa-apa lagi kelamaan, aduh. Akhirnya saya left hadirin. Gue malas gue keluar dah. Kenapa orang keluar dari grup hadirin? Gara-gara ditegornya di grup. Kalau menegur japri hadirin. Kalau orang ditegur japri, orang seneng nggak? Maaf, makasih ya, saya tadi ini tuh namanya hilap, saya nge-share ada gambar perempuan seksi, saya pikir lucu kali, pada ngomel semua, hapus gitu hadirin. Tolong antum hapus cepetan, gitu hadirin. Jangan ditegur di grup. Ada nggak nih ditegur hadirin? Biasanya ditegur malu nggak hadirin? Langsung ngapain dia? Keluar grup, gitu hadirin. Dimasukin ngomong lagi, udah malu gua katanya. Baik itu adab nasihat menurut Imam Syafi'i.
juga menurut kitab ini. Wa yustafadu minal hadithi kama qala Ibnu Battal. Mohon maaf hadirin kalau mau saya tambahin dikit di antara adab nasihat ya, biar nyambung sekalian nih. Di antara adab nasihat tadi selain memberi nasihat dengan cara rahasia, di antaranya adalah ikhlaskan niat saat memberi nasihat hadirin. Kita menasihati dia ikhlas semata-mata karena Allah, bukan ingin menjatuhkan dia, bukan ingin meremehkan dia gitu. Yang kedua, memberi nasihat dengan bahasa yang sopan dan tidak kasar hadirin. Gitu. Kalau nasihat dengan maaf ya Pak, Bapak salah parkir Pak, tolong gitu hadirin. Jangan, woi, ada nggak tuh? Buta mata lu. Gitu jangan. Yang berikutnya, kalau menasehati sesuai dengan ilmunya. Katakanlah saya ada orang pinter beda-beda hadirin. Banyak nggak ilmu? Dia pinter dalam bidang ini, yang cocok ngasih nasihat orang yang ahli hadirin. Katakanlah ada yang nge-share tentang kesehatan hadirin. Mungkin di anggota grup ada yang dokter hadirin, yang ngasih nasihat dokter, boleh nggak tuh? Gitu hadirin. Jadi kalau ngasih nasihat yang sesuai dengan ilmunya. Berikutnya, bersabar dalam memberi nasihat hadirin. Kalau nasihatin orang harus sabar. Bang, dia nggak dibilangin bang, udah bosan. Gue udah 2 kali bilangin, baru 2 kali bang, belum 3 kali. Enggak, gue kalau nggak sabar suka mukul orangnya. Nah gitu hadirin. Jadi kalau nasihatin orang harus sabar. Bilangin nggak didengerin nggak apa-apa, bilangin lagi hadirin, bilangin lagi, ya enggak. Yang namanya batu keras nggak batu, tiap hari kena air setetes lama-lama bolong hadirin, ya hadirin. Padahal dia apaan tuh? Batu hadirin. Kok bisa bolong? Tiap hari ditetesin air. Sama apalagi manusia yang bukan batu hadirin, tiap hari dibilangin, pelan-pelan. Emang harus sabar. Kebanyakan kita kagak sabar hadirin, nggak sabar ngasih nasihat. Gue bosen lah bilangin, biarin aja dah. Baik, wa yustafadu minal hadithi kama qala Ibnu Battal tadi itu. Di antara yang diambil dari hadis ini kata Imam Ibnu Battal, yang pertama, annan nasihata dinun wa islamun. Nasihat itu bagian dari agama, bagian daripada keislaman seseorang. Orang kalau dia muslim senang memberikan nasihat dengan adab-adabnya. Wa anna dina yaqa'u 'alal amal kama yaqa'u 'alal qaul. Karena agama itu amal dan ucapan. Beragama itu sholat, zakat itu kan amalan hadirin. Tapi juga amal itu bisa berupa ucapan, nasihat gitu. An-nasihatu fardu kifayatin yujzi fihi man qama bihi wa yaskutu anil baqin. Hukumnya nasihat adalah fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang udah bilangin, maka yang lain gugur kewajibannya. Ada orang buang sampah sembarangan hadirin di kali, nggak ada yang negor hadirin, dosa semuanya. Tapi kalau udah ada yang negor, kewajiban gugur hadirin. Ada nggak orang salah nggak berani bilangin hadirin? Kenapa sih nggak ada yang berani bilangin? Nggak ada yang berani Pak Ustadz. Maka dosa lah semuanya. Ada yang berani bilangin hadirin. Kan kadang-kadang mohon maaf hadirin nih. Ini PR kita bersama hadirin nih. Jalan Bangka Raya sering macet, betul nggak hadirin? Makin kemari makin macet. Jangan marah hadirin ya. Mungkin di antara penyebabnya semakin banyak orang jualan pinggir jalan hadirin. Boleh nggak Pak? Mohon maaf ya Pak, munduran dikit. Boleh nggak hadirin? Kadang-kadang orang jalan susah hadirin, jalan kaki nih. Karena yang dagang makin maju gitu. Dia dagang mengalami kemajuan hadirin. Gitu. Orang boleh nggak dagang? Tapi jangan mengganggu hak pejalan kaki hadirin. Boleh kita, maaf ya Pak, bisa nggak munduran dikit Pak, gitu. Sebab ini Bapak maju banget. Kalau Bapak munduran dikit, mobil lancar 2 hadirin. Ya enggak? Kan ini kan yang makin kemarin dagang di Bangkaraya makin dikit makin banyak. Makin banyak hadirin. Ini kalau kita sebelah kiri kan udah makin banyak orang dagangan di trotoar ya, di pinggir jalan kan. Itu kan hak pejalan kaki sebenarnya hadirin. Ya enggak? Hak pejalan kaki gitu maksud saya. Oke lah orang dagang, tapi gitu boleh nggak kasih nasihat hadirin? Kalau semua kita diem hadirin, makin macet Bangkaraya gitu. Ya kan?
Kalau nggak ada yang bilangin hadirin, kadang-kadang ada yang jualan di pinggir jalan. Orang beli pakai motor, parkir sampingnya. Nambah macet nggak hadirin? Yang beli 10 orang hadirin. Maksud saya, tapi kan nggak ada yang mau bilangin hadirin. Kadang-kadang orang dibilangin marah, ada nggak tuh? Pak maaf ya Pak, ngapa lu? Masalah lu sama gua? Wah gitu, kadang-kadang gitu. Ya enggak? Jadi yang diberi nasihat tolong terima dengan baik. Kalau emang nasihatnya baik hadirin. Ini kan problem kita bersama, betul nggak nih? Ya kan problem warga Jakarta hadirin. Jalanan semakin sempit hadirin. Mobil parkir sembarangan, orang dagang juga makin banyak. Tentu oke lah semua orang mau nyari nafkah hadirin. Boleh nggak nyari nafkah? Tapi saling nasihat menasehati hadirin. Maaf ya Pak, tolong agak munduran dikit Pak, karena Bapak nih ngambil badan jalan. Iya nggak hadirin? Kan sekarang makin kecil ya gitu, karena emang dulu kiri doang kan, sekarang kiri kanan hadirin gitu maksudnya. Tapi ada nggak yang bilangin? Semua kita diam hadirin, termasuk saya hadirin. Kan sudah ngomong sekarang di sini ya, sudah ngomong sini hadirin, nanti tinggal Bapak bilangin lah gitu. Hah? Nah Pak RT dah tugas, berat tugas Pak RT nih ini ya. Karena Bapak terganggu gak kadang-kadang jalan macet tuh? Ya kan, maksud gini, boleh dagang tapi mohon agak munduran dikit, ya hadirin. Karena ini jalanan, dan saya yakin akan makin banyak ini. Kan Bangkaraya rame hadirin, kalah Singapura hadirin, Bangkaraya. Namanya nasihat. Kalau nggak ada nasehatin, nah gitu, nasihat. Tapi sekali lagi, jangan negornya depan orang hadirin. Bang, dagang munduran dong bang. Banyak orang hadirin, malu nggak hadirin? Baik-baik Pak, mohon maaf ya Pak, berdua Pak, saya mau ngomong dua dah Pak, ya 4 mata, ya kan? Ini bisa nggak dagang munduran dikit Pak? Kemana Pak? Sana Pak, pinggir kali. Nggak usah munduran dikit Pak ya, barang berapa supaya gitu nggak ganggu hadirin. Karena kalau nggak ada yang negor hadirin, ya makin lama makin. Karena di jalan Bangka 3 nih hadirin nih, ya enggak? Gara-gara banyak parkir mobil, jadi sempit, ya hadirin. Dari depan pasar kecil kan nih, banyak nggak mobil parkir hadirin tuh? Mobil parkir, ada yang dagang hadirin. Jadi jalanan aslinya 2 hadirin, cuman akhirnya jadi sempit hadirin. Cuman nggak ada yang berani bilangin hadirin. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul qaimi ala hududillahi wal waqi'u fiha kamatsali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang yang harus menegakkan hukum di hadapan orang yang harus ditegakkannya. Penegak hukum berhadapan dengan orang yang melanggar. Kata Nabi, itu bagaikan satu kaum istahamu ala safinah. Satu kaum orang banyak berkongsi naik kapal hadirin. Ada kapal gede hadirin, penumpangnya banyak. Karena penumpangnya banyak kata Nabi, fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfaliha. Penumpangnya banyak, ada yang dapat di atas, ada nggak tuh? Ada yang dapat di tengah hadirin lantai 2, ada juga yang dapat di bawah di tuh, ada nggak tuh? Kan kapal bertingkat-tingkat hadirin. Kata Nabi, orang yang tinggal dapat kapal di atas, kalau pengen ngelihat air laut, ngambil air tinggal ngambil doang hadirin. Ammal ladzina fi asfalihim, orang yang di paling bawah, kalau pengen ngambil air repot hadirin. Naik ke tangga. Ini kapal zaman dulu ya. Ke tangga baru dia ngambil air laut hadirin. Kemudian yang di bawah mikir kata Nabi. Apa kata yang di bawah? Lau kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fawqana. Kayaknya enakan kita bikin lubang di bawah dah. Jadi kita ngambil air nggak usah naik ke atas. Yang atas juga nggak keganggu. Kita sendiri nggak capek bolak-balik. Orang atas juga nggak terganggu kita bolak-balik. Mendingan bawah kita apain? Bolongin aja. Kata Nabi, wa in taraku ala ma fa'alu halaku jami'an. Kalau orang yang di bawah ngelobangin kapal didiemin aja, ya hadirin, air masuk gak tuh? Tenggelam yang di bawah, tenggelam yang di atas, tenggelamlah semuanya hadirin. Dan kata Nabi, wa in akhadhu ala aidihim. Kalau orang yang pengen ngelobangin kapal dinasehatin, dibilangin, dicegah hadirin, najau wa najau jami'an. Yang di bawah selamat, yang di tengah selamat, semuanya selamat hadirin. Kalau ada yang berani bilangin hadirin. Kalau semuanya diem, kata yang bawah, kayaknya enakan kita bolongin dah. Ntar kita sumpel pakai sendal jepit dikit.
Udah sumpel hadirin. Nah kapal dibolongin bawah, air masuk hadirin. Rembes dikit, lama-lama masuk air, tenggelam yang di bawah, tenggelam yang di tengah, tenggelam yang di atas, dan tenggelamlah semuanya hadirin. Gara-gara ada yang bolongin kapal, dibilangin apa didiemin? Didiemin aja. Maka kalau ada orang yang salah, tegur hadirin, kasih nasihat. Karena apa? Kalau ada musibah yang kena bukan cuma dia doangan. Siapa yang kena? Semuanya hadirin. Ada doa Nabi Musa dalam Al-Quran. Jadi kan Nabi Musa bilang sama kaumnya, kata Nabi Musa, aku pengen pergi sebentar, dapat wahyu dari Tuhan kan. Kan titipin sama Khidir hadirin, ya nggak tuh? Khidir jagain nih Bani Israel nakal. Singkat cerita, begitu Musa pergi, kaumnya bikin apaan? Patung anak sapi dari emas, betul nggak tuh? Nabi Khidir dah, Nabi Harun hadirin. Nabi Harun udah bilangin, Harun kata Musa, tolong ini Bani Israel diawasin, nakal nih orang. Begitu Musa pergi, kan Harun jagain Bani Israel tuh, nggak dengerin omongan Nabi Harun hadirin. Akhirnya mereka bikin patung anak sapi hadirin, disembah-sembah. Musa pulang hadirin, kaget Nabi Musa, ya Allah Harun, kenapa? Kata Nabi Harun, aku udah bilangin kagak didengerin. Nabi Musa berdoa, kata Nabi Musa, la tuhlikna atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, ya Allah, apakah engkau akan membinasakan kami gara-gara perbuatan orang bodoh di antara kami? Maksudnya Nabi Musa, karena ini yang dilakukan pelanggaran ya hadirin. Orang nyembah patung, pelanggaran bukan? Kalau Allah murka hadirin, kayak kaumnya Nabi Lut, LGBT hadirin. Yang LGBT semuanya apa sebagian? Sebagian. Begitu musibah datang, siapa yang kena? Semuanya hadirin. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna, ya Tuhanku, apakah engkau akan membinasakan kami gara-gara kenakalan orang yang nakal di antara kami? Maksud Nabi, dia minta, ya kalau dia jadi teks doa begini doanya, Rabbana la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna, ya Tuhan kami, jangan engkau binasakan kami gara-gara perbuatan orang-orang bodoh di antara kami. Kan kadang-kadang, mohon maaf kalau bahasanya kasar hadirin, bahasanya bodoh ya, sufaha itu orang yang bodoh hadirin. Yang buang sampah ke kali semuanya apa sebagian? Sebagian. Kalau kebanjiran siapa yang kena? Semuanya hadirin. Yang buang sampah sebagian hadirin. Giliran banjir satu Jakarta hadirin. Kita doa, ya Allah Rabbana la tuhl. Kadang-kadang gini, kadang-kadang ada orang buang sampah sembarangan hadirin. Ada nggak tuh? Kita, ya Allah Rabbana la tuhlikna bima fa'ala sufaha'um, ya Allah jangan engkau binasakan kami gara-gara perbuatan bodoh sebagian orang di antara kami. Pintu kereta api, lintasan kereta api hadirin, ada nggak palangnya tuh? Ning nong ning nong ning nong ning nong, harusnya ngapain hadirin? Orang ada yang robos hadirin, udah robos nyangkut lagi, ini tuh, ya nggak tuh? Motornya terbalik, apa kita bilang? Ya Allah Rabbana la tuhlikna bima fa'ala sufaha'um, ya Allah jangan kau binasakan kami gara-gara perbuatan sebagian orang yang bodoh di antara kami. Kadang-kadang yang main api sebagian, kalau kebakaran semuanya hadirin, gitu tuh. Kemarin ada odong-odong tabrak kereta, di mana hadirin? Di mana? Serang. Ada odong-odong tabrak kereta, supirnya hidup, penumpangnya mati, 9 orang hadirin. 9 ya? Hah? Iya ya. Dikatanya penyebabnya pertama, saya nggak tahu lah. Odong-odong kan kurang safety hadirin, kurang unsur keselamatan. Katanya supir juga nggak punya SIM hadirin. Yang kedua, nyalain radio kencang banget hadirin. Orang udah bilangin ada kereta, dia kagak denger hadirin. Lagi dengerin lagu, tong tang itu. Padahal kalau odong-odong lewat rame banget hadirin. Radionya kencang. Dibilangin sama orang, dia nggak dengar hadirin. Yang lalai 1 orang, yang meninggal 9 orang hadirin. Gitu tuh. Dan akhirnya mungkin itu lintasan ditutup hadirin. Gara-gara perbuatan sebagian apa semuanya? Sebagian orang yang rugi,
semuanya. Maka kalau ada orang yang salah, kasih nasihat hadirin dengan cara yang baik gitu tuh. Jadi doanya Rabbana la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u min. Itu doa Nabi Musa tuh. Tapi kalau di Quran teksnya teks memohon, bertanya itu, atuhlikuna bima fa'ala sufaha, ya Tuhan kami, apakah engkau akan membinasakan kami gara-gara perbuatan bodoh sebagian orang di antara kami? Kalau teksnya permintaan, ya Tuhan kami, jangan engkau binasakan kami gara-gara kenakalan sebagian orang. Gara yang nakal satu, yang rugi semuanya hadirin. Ada nggak tuh? Ada kadang-kadang yang nakal satu, yang rugi semuanya hadirin gitu. Ada kadang-kadang, dulu pernah di satu kantor. Ini gerbang utama kantor nih. Jadi orang kalau keluar masuk dari situ. Ada pintu kecil hadirin. Pintu apa namanya ini? Di darurat hadirin. Itu pokoknya kalau gerbang dikunci itu masih bisa tuh. Masih karyawan masih bisa keluar lah. Mau jajan mau ngapain. Tapi satu hari jam istirahat jam 12 sampai jam 1 hadirin. Jam setengah 2 banyak yang belum masuk hadirin, udah dikunci. Lewat mana hadirin? Lewat sini hadirin. Jadi kebiasaan gitu, jam setengah 2 baru pada masuk. Terlambat gak dia? Harusnya jam berapa masuk? Akhirnya kebijakan perusahaan, pintu tutup dimatiin hadirin. Udah susah hadirin, sekarang udah kan lagi dah. Gara-gara berapa orang hadirin? Yang nakal sebagian, yang rugi. Padahal tuh pintu berguna nih, kadang ada yang perlu darurat dan nggak dikunci. Cuman gara-gara karyawan yang keterlaluan, kadang masuk jam 2. Bang, dikunci, tenang aja, ada pintu samping, tenang. Gitu dirin. Tapi kan diawasin nggak dirin? Waduh, ini setengah 1, setengah 2, jam 2 dirin. Wah ini kan kadang-kadang ada peraturan orang nakal hadirin. Akhirnya kebijakan perusahaan diapain tuh pintu? Ditutup, disegel hadirin. Rugi nggak? Rugi gitu. Yang nakal sebagian, yang rugi doanya Rabbana la tuhlikna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Tuhan kami, jangan engkau binasakan kami gara-gara perbuatan sebagian orang yang bodoh di antara kami. Ada nggak anak kecil main korek api hadirin? Ada nggak bu anak kecil main korek api? Ibunya diam aja ibunya hadirin. Ini enggak, kita tetangganya ngeri nggak kita nih? Dek, jangan main korek api dek. Ibu saya nggak apa-apa. Orang ini dari ibu saya. Pak, biarin pak, anak saya lagi eksplorasi hadirin. Kalau kebakaran kacau hadirin. Itu kalau nggak ada yang bilangin, hadirin. Ada nggak anak kecil kadang main korek api nabun hadirin tuh? Iya nggak? Itu bukan bercanda hadirin tuh. Bahaya tuh. Harus ada yang berani bilang inilah ad-dinun nasihah, agama itu nasihat hadirin. Kalau semua kita diem, hancur semuanya gitu. Ya seperti sekarang fenomena anak remaja gini hadirin. Anak remaja kumpul di Sudirman, silakan hadirin selama tidak mengganggu ketertiban. Tapi kan akhirnya nggak pada belajar, pada tidur jalanan ya hadirin. Ini kan PR kita bersama nih hadirin. Kan sekarang pengajian remaja malam Sabtu, malam Minggu sepi hadirin. Pada ke Sudirman hadirin. Mana dia yang pada ngaji? Main hadroh. Kitayem Ustaz. Jadi kadang anak-anak kan jadi pada ngumpul hadirin, ya nggak tuh? Artinya, aduh, ini kalau ada yang bencong-bencong, ya nggak tuh? Kalau nggak ada yang ngomong hadirin, tapi ngomong resiko nggak? Resiko hadirin. Tapi kalau nggak ada yang ngomong hadirin, ya gitu dah, gitu. Harus ada yang berani. Copet sekarang di bis makin berani hadirin. Kenapa? Karena di antara kita nggak ada yang berani teriak hadirin. Dulu ada copet di Metro Mini, teriak nggak hadirin? Sekarang teriak nggak? Udah nggak ada Metro Mininya. Ya hadirin. Ya nggak? Kalau di busway di Transjakarta ada security. Ada nggak tuh? Ada security hadirin ya. Kan peraturan naik bus Transjakarta nggak boleh ngobrol hadirin. Di masa pandemi, termasuk juga di kereta api. Karena untuk mengurangi resiko pandemi, penumpang harus pakai masker, nggak boleh ngobrol. Itu kan, itu mungkin ya sebagai sebuah kebijakan yang kita taatin hadirin. Ada yang ngobrol hadirin, ya enggak? Ya kan, akhirnya ditegur sama security disuruh keluar gitu kan.
Kenapa sih ngobrol doang kagak boleh? Ya mungkin ya kita menghormati kebijakan PT KAI untuk mengurangi resiko COVID kan. Penumpang supaya pakai masker dan jangan boleh ngobrol dalam hati, dalam hati. Ngobrol dalam hati. Kayaknya jangan mana gitu. Kayak di sinetron-sinetron tuh ngobrol dalam hati. Nah, ini adinun nasihah, agama itu nasihat. Dan saya ulangi berkali-kali, hendaklah seorang muslim menasehati saudaranya secara sirron alias rahasia. Apa tujuannya? Di antara menjaga kehormatan orang lain. Suami menjaga kehormatan istrinya, jangan negur istri depan orang banyak, depan keluarganya lagi kumpul arisan, istri diomelin, dia malu nggak Dirin? Malu. Istri ngomelin suami depan teman-temannya, malu nggak suaminya? Malu hadirin. Kita orang tua ngomelin anak depan teman-temannya, anaknya malu nggak hadirin? Malu hadirin. Ini penting kita amalkan nih. Jangan menasihati orang di depan orang banyak. Kalau ajakan kan sekarang zamannya teknologi ya, WhatsApp ada japri, ada japri. Kalau ingin ngasih nasihat jangan memberi nasihat di dalam grup gitu. Karena sekali lagi yang ya dia juga malu hadirin, bentar juga akhirnya jadi gitu dah nggak enak suasana ya. Ini kira-kira hadis nomor 7 insya Allah minggu depan nanti kita ketemu lagi hadis nomor 8 mengenai hurmatul muslim, kehormatan orang Islam. Semoga yang disampaikan ada manfaatnya. Kita baca doa, dipersilakan. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وهماغة الخبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للرعب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فانتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه الذهبي وآله وصحبه ذات طاش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.